gesturnya atau bahasa tubuhnya, lakukan. Berikan ruang fisik antara Anda dan siswa, posisikan tatapan mata Anda sejajar, berlutut, duduk, atau membungkuk jika diperlukan. Jaga tangan Anda agar tidak berada dalam satu dan berdiri di depan siswa. Jadi itu juga cara-cara yang bagus untuk kita lakukan, yang tepat ya. Kemudian jangan lakukan membalikkan punggung Anda, berdiri secara penuh di depan siswa, mempertahankan kontak mata secara konstan, senyum atau berdebat. Jadi ini akan mungkin menciutkan nyali siswa kalau seperti ini yang ketika berkomunikasi kita bersikap seperti ini. Jadi kita tidak melakukan, jangan sekali-kali itu membalikkan badan. Nampak kita tidak berempati. Dilanjutkan. Ya. Langkah penanganan perundungan yang pertama adalah respon, kemudian riset, catat, buat laporan, kemudian kunjungan ke rumah jika diperlukan. Jadi home visit kadang-kadang juga perlu diperlukan. Ini 4 langkah ini. Lanjut. Oke, baik. Teknik komunikasi untuk yang di atas tadi, berdiskusilah, lakukan. Percaya pada insting Anda, berempati dengan perasaan tapi tidak ditunjukkan dengan perilaku. Misalkan ikut menangis, marah, dan sebagainya. Yang perlu adalah menyarankan alternatif dan jelaskan dengan nada yang tegas dan hormat. Kemudian jangan lakukan bersuara keras, berteriak, menjerit, berpendapat atau menganalisis. Lanjut. Jadi contoh alur pelaporan penanganan kasus kekerasan di sekolah. Jadi tim pencegahan tindak kekerasan menerima laporan kasus atau masalah atau mendeteksi adanya kasus kekerasan di sekolah. Kemudian lakukan indikasi kasus, kemudian kasus itu dinilai, asesmen, masalah dan kebutuhan untuk pendampingan. Jadi koordinasi tim pencegahan tindak kekerasan untuk memutuskan jenis kasus dan perencanaannya. Kalau kasus itu membahayakan, itu kita akan mengikuti tahap melaporkan kepada Dinas Pendidikan, polisi, dan layanan perlindungan anak di daerah sesuai dengan kebutuhan asesmen. Kemudian memastikan korban mendapat pelayanan kesehatan psikis dan perlindungan hukum. Terus melakukan pemantauan kasus dan berkoordinasi memastikan perlindungan bagi korban dan keluarga. Kalau itu kasusnya membahayakan. Kemudian selanjutnya tadi dari koordinasi tim kita akan terus melakukan intervensi pada korban dan pelaku. Kemudian melakukan mediasi, reintegrasi, kemudian monitoring perkembangan anak dan keluarga, kemudian akhirnya terminasi. Jadi prinsip penanganan kasus kekerasan di sekolah terbaik bagi peserta didik, tidak memperburuk keadaan, dan memastikan persetujuan dari korban dan keluarga sebelum melakukan penanganan. Barangkali hal itu nanti kita tangani membuat siswa menjadi malu, mungkin itu juga perlu berhati-hati. Kemudian menjaga kerahasiaan dan non-diskriminasi. Jadi catatan penting di sini, tim pencegahan kekerasan memastikan bahwa tindakan dan keputusan dan tindak lanjut diambil juga berdasarkan peraturan perundangan yang terkait, antara lain jika pelaku berusia anak atau jika terkait direvisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kasus kekerasan kemudian kasus kekerasan dan eksploitasi seksual, Undang-Undang TPKS. Jadi ini langkah-langkah yang akan kita tempuh kalau kita melakukan pelaporan untuk penanganan kasus kekerasan di sekolah. Jadi ini nanti Fasgu perlu juga
kepada menjelaskan kepada agen perubahan supaya semua itu mereka tahu, dan ini juga perlu disosialisasikan kepada guru. Baik, kita lanjutkan ya. Jika membutuhkan layanan pendampingan kasus kekerasan di sekolah, portal lapornya adalah portal lapor Kemdikbud. Ini ada di sini, nanti di kolom chat diberikan. Dan layanan SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hotline bisa dilihat di sini. Kemudian ini juga bagian dari KRI kalau saya tidak salah. Kemudian layanan perlindungan anak di daerah. PT Perlindungan Perempuan dan Anak P2TPA 2, P2TP2A, Dinas Sosial, Unit PPA Polisi, Lembaga Nirlaba yang berfokus pada perlindungan anak. Oke, dilanjutkan. Pesan penting. Perundungan adalah perilaku yang dapat diubah. Jadi dari yang sudah kita dari materi pertama tadi sampai disiplin positif, kita tahu bahwa untuk perundungan di sekolah itu perilaku yang bisa diubah. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian untuk mengubah perilaku ini diperlukan dukungan dari seluruh warga sekolah. Program Roots adalah salah satu cara dengan memusatkan peran siswa untuk mencegah kekerasan pada teman sebaya. Guru, kepala sekolah, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa perlu memiliki pemahaman yang sama tentang perundungan, bahwa perundungan adalah perilaku yang tidak bisa ditolerir dan harus dihentikan. Jadi itu dulu yang kita ingat. Kemudian kita bisa diskusi, mungkin akan dibantu juga oleh teman-teman dari Basnas. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Oke Kak Sabri, terima kasih banyak Kak Sabri, luar biasa untuk presentasinya. Monggo kakak-kakak yang dari Baskur, jika ingin berbagi pengalaman, berbagi tentang keadaan, karena kita setiap daerah pasti mempunyai suatu perbedaan itu mungkin bisa kita terapkan di sekolahan. Misalkan kita di Jawa Tengah ya Kak Sabri di Aceh mungkin kan juga ada suatu perbedaan seperti kemarin juga kita bisa menyamakan persepsi yang mana di antara kita nanti bisa. Monggo kakak-kakak yang Baskur ingin bertanya silahkan. Saya yakin kakak-kakak di sini adalah kebanyakan dari guru BK dan guru kesiswaan. Yaitu Bu Kak Sekina ya. Kak Sekina Sekina Mulyana. Silakan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMA Mandiri Sungai Rukam, tepatnya dari Provinsi Riau. Di sini yang ingin saya tanyakan, karena di sekolah tempat saya bekerja itu tidak jarang saya menemukan anak-anak yang berkelakuan menurut saya Pak ya. Sudah kita tegur, sudah kita berikan sanksi, namun efek jera itu memang sulit sepertinya ditanamkan di otak anak. Bagaimanapun sanksi yang kami berikan, kayaknya ada aja celah untuk anak berbuat seperti itu lagi. Nah, dan terkadang di saat seperti itu melihat siswa itu lagi yang berkelakuan, terkadang saya bisa lepas kontrol alias emosi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada trik atau cara, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih siap dan bisa mengontrol emosi saya di saat anak-anak bermasalah itu saya tangani. Karena yang sering saya lakukan, terkadang saya bisa emosi dan marah-marah. Dan saya ingin belajar bagaimana caranya atau trik supaya hal itu tidak saya lakukan. Itu saja dari saya, Pak. Baik, Andi satu-satu dulu ya biar Oke. Silakan Sabri. Oke. Baik, mungkin ada dari ini Fasnas yang ingin menambahkan dulu. Kak Sabri dulu nanti. Oh ya, baik. Baik, saya dulu. Jadi mungkin itulah kita guru kadang-kadang namanya manusia ya, kita hilang kendali, tetapi penting sekali kita kadang-kadang sebenarnya Ibu Sekina ini sudah
Kak Segena ini Fasku ini sudah melakukan refleksi, tapi yang penting itulah refleksi diri kita. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri kita itu supaya ketika kita menyadari itu suatu hal yang keliru yang kita lakukan, mungkin cepat kita sadar. Jadi hilang kendali itulah yang bagaimana. Mungkin cara menanganinya adalah yang pertama keikhlasan ya, keikhlasan dalam bekerja, keikhlasan berbakar, nggak ada cara lain. Karena kita ini yang kita atur adalah bukan mesin, manusia. Manusia dengan pola yang berbagai tingkah, seperti dikatakan tadi, orang yang sama. Jadi orang yang sama, kamu lagi, mungkin dalam pikiran terucap ya. Jadi, tapi itulah saya pikir tadi di disiplin dispo sudah banyak diarahkan juga bagaimana cara itu lakukan pendekatan personal. Jadi mungkin siapa yang berkasus itu coba didekati secara personal. Kalau perlu seperti tadi dikatakan sampai kepada home visit. Mungkin setelah kita melakukan home visit, kita mengetahui, bahkan kita menangis ketika mengetahui bahwa bagaimana keadaan sebenarnya dari siswa tersebut. Mungkin pasti itu siswa yang ada masalah. Jadi meskipun bermasalah kan macam-macam. Ada siswa yang mungkin dari keluarga berada, tapi juga ada masalah. Jadi masalah yang dia hadapi itu akan diekspresikan di dalam sikap dia sehari-hari. Jadi saya pikir refleksi Ibu sudah benar, jadi menjaga bagaimana jangan sampai jadi marah yang berlebihan, tapi dengan cara keikhlasan. Tapi yang penting sekali adalah pelajari tentang anak itu, jadi secara personal, kalau perlu itu kita sampai lakukan home visit. Begitu. Mungkin dari Fasnas yang lain, Kak Rojak atau siapa yang ada bisa menambahkan. Ya, baik Kak Sabri, mungkin saya bisa berbagi cerita. Kak Nunu ya. Kak Nuni, ya. Bisa didengar suaranya? Silakan Kak Nuni. Ya, silakan. Kak Segena Mulyana bisa mendengar? Bisa, Bu. Iya, siap. Iya, jadi Kak Segena, jadi sebenarnya itu permasalahan itu juga pernah kami alami seperti itu. Jadi yang datang ke ruang BK itu seringkali itu, dan itu. Nah, iya, betul sekali, Bu. Itu. Iya. Nah, itu sudah. Jadi ketika itu berlanjut, ketika anak itu dilimpahkan ke kami, kalau saya pribadi, ketika anak itu masuk, saya akan langsung tersenyum. Saya tersenyum. Saya bicara, ada apa lagi nak? Atau ada apa lagi sayang anakku, begitu. Silakan duduk, saya selalu begitu, Ibu Segena. Jadi dia duduk, terus saya tanya, ada apa lagi nih? Terus dia cerita, ya Bu saya gini-gini. Terus saya tanya, kenapa begitu lagi? Gitu. Jadi istilahnya banyak-banyak mengerem emosi. Jadi kalau saya ketika anak itu terus berulang itu, yaitu tadi seperti yang sampaikan Pak Sabri bahwa kita harus mengenal anak ini. Jadi anak ini menjadi istilahnya kita benar-benar perhatikan dia. Begitu. Kalau perlu loh Bu Sakina, ini kalau saya. Setiap pagi saya selalu lihat di kelasnya. Begitu. Saya lihat dia, saya tanya, halo anakku, bagaimana hari ini? Apa kamu lagi happy atau bagaimana? Dia akan menceritakan, ya Bu saya begini, oke. Saya selalu itu setiap pagi, mungkin sekitar 1 minggu Bu Sakina, seperti itu. Nah dari situ anak itu akan merasa kita perhatikan dan dia akan menjalin komunikasi dengan kita. Dan dia akan main ke tempat ruangan kita di BK. Tanpa kita panggil, dia justru akan menceritakan apa yang dia alami, dia rasakan di rumah, dia akan terbuka seperti itu. Nah, jadi istilahnya kita melakukan dengan pendekatan hati, seperti itu Bu Zaina. Nah, itu Kak dari saya. Itu kan setiap orang punya trik tip lain-lain. Jadi kitalah yang mengenal anak-anak ini. Kalau anak ini memang sangat susah sekali, yaitu kita komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Kita panggil orang tuanya, kemudian ya tadi kita sesekali ke rumahnya, kita akan lihat kondisi keluarga dan sebagainya. Itu Bu Sakina, itu dari saya seperti itu. Ya. Jadi inilah tugas kita guru BK. Ya, terima kasih Kakak. Mudah-mudahan kedepannya ya Kak Sakina. Sudah sedikit ada suatu lebih mampu mengontrol emosi.
Ya. sudah Iya. ada Karena saya sedikit tipe orang Kontrol celah ya, emosi Ibu. itu yang penting. suka emosi, yang Iya. kurang stabil dalam mengelola emosi gitu kan. Ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik Itu lagi. perlu namanya belajar, Kak Sekina. Kita guru Iya. tuh belajar Iya. setiap hari. Itu Betul kuncinya sekali. itu saja. Selalu mengisi kelas yang kosong. Nah, Ya, Iya. Bu Sukina, seperti Terima itu kasih. ya Bu Sukina. Sudah sedikit ada gambaran, sudah ada suatu pintu bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol gitu. Satu lagi ya Kak Sabri Ya. untuk pertanyaan. Saya untuk Pak Surimin ya, Pak Surimin guru BK, monggo Pak Surimin bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Surimin, guru BK di SMA Negeri 1 NAS 910 Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Nah, Ya. ini ada yang perlu saya tanyakan di acara ini. Baru-baru ini terjadi di sekolah kami bullying seksual. Ya. Bullying seksual yang menurut Pak Ande tadi ada undang-undang masalah seksual apabila terjadi di bawah usia 18 tahun. Nah, jadi di sini ketika kita mengetahui daripada bullying seksual tadi, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ataukah kita harus juga home visit? Ataukah kita juga harus melakukan tindakan? Tapi kebanyakan di sini, Pak, ketika terjadi bullying seksual, yang menurut peraturan kan Pak, kalau usia belum di atas 8 tahun tidak boleh menikah. Nah, apakah kita perlu melaporkan? feedback ya Pak. Bisa di-mute yang lain dulu ya. Oke, dilanjutkan. Silakan Pak Surimin. Ya, lanjut. Ini Tidak ada suaranya ya Surimin Kak. sudah di-mute ya. Mute. Silakan. Oke, Ya. Nah, Silakan Pak. Pak. Ya. Oke. Nah, di wilayah kami ini agak lucu saya katakan. Kenapa? Ketika anak sudah terjadi bullying di bawah usia 18 tahun, bukan kita lakukan, kita nggak melakukan tindakan apa-apa, melainkan pihak orang tua langsung menikahkan, Pak. Ini gimana ini solusinya kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya akan mencoba. Tapi ini nanti mungkin akan dari ada Pak Surimin sendiri dari BP bagus sekali ya. Ini sudah sering bergelut dengan perilaku anak. Mungkin dari Kak Noni juga nanti bisa menambahkan. nanti kita... Nah, jadi kalau itu bullying itu kalau boleh saya tahu itu sesama anak ya? Ya, sesama anak. Jadi ini memang yang sangat sulit. Tapi undang-undang juga tegas mengatakan seperti itu. Cuma kalau menurut saya, kalau ini terjadi memang harus dibicarakan antara siswa dengan orang tuanya, harus antara pihak sekolah dengan orang tua ini harus kita bicarakan. Jadi jangan kita diamkan atau mungkin sudah dibicarakan dan orang tuanya pastilah sudah memaklumi, dan kalau kita sampaikan ke orang tua kan nanti yang terakhirnya menikahkan. Iya, menikahkan mungkin kalau di tempat Bapak mungkin itu solusi yang dilakukan. Tetapi saya pikir ini tindakan seperti ini memang sulit ya, saya mengatakan. Tapi ini penanganannya kalau menurut saya ini harus tetap harus diperhatikan bagaimana kasusnya ini. Anak-anak itu tetap bagaimana kita katakan tidak mengeluarkan dia dari sekolah kan tidak mungkin. Itu apakah mereka sudah sampai kepada ini mungkin kalau si perempuannya maaf kita katakan hamil gitu Pak. Hamil. gimana Pak Surimin?
nggak hamil sih, cuman Oh, ketika mereka sudah tahu di bullying seksual tadi, malah mereka ambil satu keputusan, udah nikahkan aja. Padahal kalau kita lihat dari peraturan kan Pak, Iya. Umur anak ya. di bawah umur tidak boleh dinikahkan. Andaikan Iya. pun menikah, tidak bisa keluar akte nikahnya. Iya. Kan seperti Iya. itu kan Pak. Apakah kita harus juga ikut mencampuri urusan mereka sampai batas akhir? Ini Pak, Iya. gimana solusinya kira-kira? Baik, yang kita di RUT ini juga intinya adalah pencegahan perundungan. Jadi bukan kita menangani kasus, tidak juga setengah-setengah. Yang penting itu patut tupoksika. Ya. Jadi kasus itu harus selesai dan ditangani sebaik mungkin. Kalau memang dia masih bisa di sekolah, tetap sekolah. Jadi yang kita cegah adalah pelaku pembulinya. Iya, ini yang kita khawatirkan ini Pak memang. Kita beri pemahaman. Ya, mungkin Ya. Kak Sapri, mungkin saya Iya. bisa menambah sedikit. Boleh Silakan ditambah. Bu Nuni. Ya, Silakan. jadi begini Kak Surimin, saya panggil Kakak Surimin saja ya, karena nanti kan tetap panggilannya Kakak ketika kegiatan Oke, RUT dengan sip. anak-anak. Jadi begini Kak Surimin, kita lihat dulu tadi kan ada macam-macam bullying nih, Iya. bentuk bullying nih. Sekarang kita konteksnya ke bullying seksual, Iya. gitu. Bullying seksual itu kan macam-macam, Kak. Ada menyentuh bagian-bagian sensitif dari anak Iya. perempuan seperti itu, ya kan? Nah, itu kan dinamakan bullying. Tetapi kalau sampai ini kita tidak tahu nih Kak Iya. Surimin, maksudnya ini yang dimaksud itu apakah minta maaf mereka sudah sama-sama melakukan kegiatan seksual begitu kayak suami istri atau bagaimana ini? Kalau sudah mengarah ke situ, itu menurut saya bukan tindakan bullying lagi. Udah. Itu bisa dikatakan suka sama suka, Suka atau sama mungkin suka ya. salah satu memaksa. Ya. Gitu kan lain. Bullying itu kan konteksnya kan Secara tadi terus misalkan. menerus ya. Iya. Maksudnya kalau Gitu. bullying, Jadi kalau- maksudnya bullying tadi dengan cara terus-terus. Kalau ini tadi apakah dia itu melakukannya Nah, sekali atau bagaimana kan gitu? Ya. gimana, Kalau- Kak? Jadi kalau asumsi saya itu yang namanya bullying seksual itu dia melakukan kayak pelecehan seksual begitu. Jadi dia menyentuh bagian-bagian tertentu dari anak putri seperti itu, Kak. Ya. Coba Awalnya Kak Sudirman begitu. lebih Awalnya. sensitif lebih khas lagi bagaimana itu ya? Pelecehan ya itu namanya ya. Ya, jadi kalau sudah mengarah ke hubungan seksual itu ya Sudah. menurut saya sudah itu resiko dari mereka yang mereka harus tanggung jawab. Apalagi mungkin di daerah-daerah tertentu kan ada adat istiadat atau hal-hal yang harus seperti itu Kak Surimin. Gini Kak Nuni, Yang bagaimana Kak? gini Kak Nuni. Ya, coba. Kadang kan kita sudah tahu mereka kan melakukan itu, dan orang tuanya juga sudah tahu anaknya melakukan itu. Kita panggil sudah sama-sama tahu. Kita khawatir anak tersebut dibullying. Namun kekuatan si anak ini tadi sekolah sangat besar. Ini yang kita Jadi begini, khawatirkan Kak. ini bagaimana gitu. Jadi gini Kak Surimin, mungkin saya lebih ke kasar lagi ya Pak. Minta maaf. Iya. Mereka tuh sudah ngapain gitu loh Kak. Sudah sesuatu. Nah kalau sudah sesuatu Sudah Kak, sesuatu. oh ya saya mulai paham. Jadi mereka sudah melakukan sesuatu, kemudian temannya sudah tahu kan. Takutnya Iya, benar. ini kan temannya kan kayak menghina-menghina itu, Ya, kamu iya, itu yang benar. dimaksud gitu. bullyingnya Nah, di maksudnya situ begitu. ya. Nah, Ya. maksudnya kan bullying verbal. Proses ngomong bullyingnya langsung. Iya, ada nanti iya, setelah benar. ini Nah, kan. tapi anak ini kan pengen tetap sekolah begitu ya Kak ya. Iya, benar, Nah. benar. Nah, tapi kalau orang tuanya berkehendak menikahkan mereka, ya apakah sekolah masih bisa menerima anak-anak yang sudah menikah masih boleh sekolah begitu Kak? Nggak Itu kan boleh. semua tergantung sekolah begitu. Iya. Nah, kalau masalah membuli anak itu kan istilahnya kita sebagai guru tetap memberikan pengertian, gitu Kak. Iya, benar. Kalau menurut saya seperti itu Kak. Jadi memberikan pengertian ke teman-temannya supaya jangan membuli mereka begitu. Cuma cara tanya di Iya, sini iya. adalah apakah mereka akhirnya menikah atau tidak begitu. Kalau menikah kan otomatis sekolah itu punya kebijakan. Iya. Sedangkan kalau sudah menikah nggak akhirnya. boleh sekolah. atau Akhirnya tidak. seperti sinetron ya. Iya. Ini Nah, sebenarnya itu Pak gini, sebenarnya Surimin. memang, Jadi ini PR untuk Pak Surimin juga. buat kita. Sebenarnya gini, memang kalau saya ini sedikit aja, kalau saya tadi melihat dari kasusnya anak memang masih ingin sekolah dan orang tua ingin masih menyekolahkan,
paling tidak memang kita harus itu memang ekstra untuk Iya. pendekatan ke anak, pendampingan yang jelas. Pendampingan, betul, iya. Pendampingan jangan sampai anak itu terkena Iya, jadi anak tak aman. Itu Betul. mohon maaf Pak, sorry. Kelas itu sudah kelas berapa? Kelas 11. Oh, kelas 11. Oh, Masih masih panjang sebenarnya. Iya, Masih panjang panjang. sebenarnya. Panjang. Kalau kelas 12 kan sebenarnya tinggal beberapa tahun lagi. Tetapi tetap kita harus seperti itu, dan kita harus juga memberi pengertian teman-temannya yang jelas. Itu adalah suatu insiden yang tidak bagus dan sebagainya. Tetapi ketika melakukan seperti itu jangan dihadapkan dengan anak yang tersebut. Ketika anak itu baru ada bimbingan di kelasnya, juga ada suatu pembinaan ke teman-temannya. Entah itu di kelasnya atau di kelas yang Itu lain. tantangan. Jadi iya, itu memang tantangan kita, karena memang kita sebagai pendidik juga harus mengembalikan moral anak. Bagaimana moral anak juga tidak menjadi contoh anak-anak yang lain. Misal, wong dia itu melakukan seperti ini, enggak apa-apa, berarti saya juga melakukan kan itu. Itu juga harus ada suatu, Gawat lebih. ya, itu harus makanya itu harus ada suatu pendekatan pendampingan yang sangat luar biasa. Berarti Jadi kita itu bagaimana backup ya, di backup ya, bagaimana, di Pak? backup ya. Di backup, Iya, ya. tetap harus di backup, kita Bagi lindungi, pendampingan. Misalnya kita pendampingan. lindungi, kita pendampingan, full kita pendampingan, karena bagaimanapun dia masih mempunyai rasa Ingin sekolah. sekolah. Mungkin dengan seperti itu kan anak kita nggak tahu dia pertama coba-coba atau bagaimana, juga kita nggak tahu ya seperti itu. Iya, makasih. Itu untuk Ya. Sabri, oh Kak ya Andre, siap, oke. waktu kita Oke, sudah sih. sangat Oke. mendekat Oke, Kak untuk Dian. waktu makan Ya, siang. siap. Jadi terima kasih banyak kepada Kak Sabri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kita bisa beranjak ke materi berikutnya tentang pengenalan program Roots. Monggo, Oke, Kakak baik. Andre, Mungkin Oke, sampai di sini silakan. saja yang dari saya. Oke, Yang perlu terima diingat kasih. bahwa perundungan itu bisa dicegah. Tuh, Oke, ya, terima dari kasih. apa, bentuk-bentuk kekerasan. Baik, selanjutnya Oke. saya serahkan pada Kak Ande lagi. Oke, Ya, terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak semua, mohon maaf kalau ini tadi memang kita terjangkau dengan waktu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya ini kita tentang pengenalan program RUT. Nah, pengenalan program RUT ini nanti akan disampaikan Kak. Sebentar. Iya. Kak Azhari. Kak Azhari. Kak Azhari ada enggak, Kak Azhari? Kak Azhari. Oh, Kak Azhari sudah ada itu. Iya. Oh, Oke. siap. Iya. Kak Azhari, iya. Oke. Silakan Kak Azhari untuk dibantu share screen atau sendiri Kak Azhari. Waktunya cuma berapa menit ya? 30 menit ya Kak Azhari. Hingga pukul 12, Ya. mohon maaf, nanti Ya, bisa oke. dilanjut lagi setelah makan Siap. siang. Oke. Kak Azhari kasih. bisa dimanfaatkan waktunya ya. Kita maksimalkan, kita ambil intinya saja, yang penting kita tersampaikan. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Kak Azhari. Monggo silakan. Suara saya bisa didengar Jelas. semuanya? Dengan jelas. Ya. Jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Asari Nopiana, asal dari Banten. Ya, di sini akan sedikit memaparkan terkait gambaran program Roots Indonesia 2022. Ya. Di sini program Roots Indonesia didasarkan pada Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Berikutnya di sini Permendikbud nomor 82 tahun 2015 ini mengatur peran sekolah dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan. Ini pencegahannya itu yang pertama dalam edukasi mengenai definisi, bentuk, dan dampak perundungan kegiatan yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan, terutama saling mengenal, tolong-menolong, dan menghargai keberagaman. Menyebarkan informasi mengenai pelaporan dan permintaan bantuan mengenai perundungan,
menyusun, mengumumkan, dan menerapkan prosedur operasi standar berisi langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan, bersama dengan puskesmas, tokoh masyarakat untuk kegiatan pencegahan. Berikutnya di sini ada penanggulangan dan juga sanksi-sanksi. Penanggulangan di sini mendorong seluruh pihak sekolah untuk melaporkan perundungan, menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan, memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan. Untuk sanksi, mendorong adanya aturan ataupun tata tertib sekolah dengan menyertakan sanksi dan penegakan yang tegas terhadap perilaku perundungan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bentuk-bentuk perundungan pada materi sebelumnya. Di sini ada perundungan verbal, perundungan sosial atau relasional, perundungan fisik, dan juga perundungan daring, cyberbullying. Nah, di sini perundungan memiliki prevalensi yang tinggi di lingkungan anak Indonesia. Di sini data pada tahun 2018 oleh Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA, 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Dan juga survei tahun 2018 oleh KPPPA, 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13 sampai 17 tahun di Indonesia pernah mengalami paling tidak 1 jenis kekerasan dalam hidup mereka. Nah, berikutnya juga di sini ada 24% siswa mengalami perundungan dalam 1 tahun terakhir. Ini berdasarkan asesmen nasional tahun 2021. Nah, berikutnya, apa itu program Roots? Program Roots adalah sebagai solusi perundungan yang memusatkan peran pelajar sebagai agen perubahan. Di mana program Roots ini dikembangkan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2017 sampai tahun 2020 bersama pemerintah Indonesia serta berbagai praktisi. Lalu bagaimana pendekatan dari program Roots Indonesia ini? Di sini memusatkan peran pelajar di sekolah sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebaya. Dampaknya dari program Roots ini ialah program Roots telah dijalankan di beberapa negara, juga sudah pernah diuji coba di beberapa sekolah di Indonesia. Hasil yang dikumpulkan dari program uji coba ini menunjukkan setidaknya berkurang hingga 30%. Perundungan itu berkurang 30% setelah program ini dilakukan. Nah, di sini pelatihan akan dilakukan kepada fasilitator guru yang diharapkan dapat membimbing agen perubahan di masing-masing sekolah. Nah, di sini juga bisa dilihat peran dari fasilitator nasional, fasilitator guru, dan juga perubahan. Agen perubahan di sini terdiri dari 30 siswa atau siswi terpilih di tiap sekolah yang memiliki pengaruh besar di sekolah untuk mengubah sikap dan perilaku teman-teman sebayanya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya bagaimana pelaksanaan program Roots di sekolah, diawali dari fasilitator nasional, berikutnya kepada sekolah, fasilitator guru, dan juga ke agen perubahan, yaitu siswa-siswi di sekolah tersebut. Nah, dalam program Roots ini ada 10 modul wajib dan juga 5 modul opsional, di mana 10 modul wajib yang harus diikuti oleh seluruh agen perubahan Roots sebagai syarat menyelesaikan program. Yang pertama yaitu di sini modul yang pertama adalah pengenalan program, berikutnya meningkatkan rasa percaya diri dalam kelompok sebaya, ketiga mengenal perundungan, keempat kepemimpinan dan komunikasi efektif, kelima mengenal perspektif yang berbeda dan membangun hubungan yang sehat, memberikan respon terhadap konflik, membuat perubahan perilaku secara positif, mengembangkan rekomendasi kebijakan sekolah pencegahan kekerasan. Yang ke-9 mengembangkan praktik dan permainan peran berdasarkan observasi siswa terhadap perilaku perundungan di sekolah. Dan yang 10 adalah membuat aksi yang melibatkan seluruh siswa. Di sini juga ada 5 modul tambahan, di mana yang pertama ada merancang aktivitas Roots di sekolah, 2 menyusun dan memperkuat pesan, yang ke-13 mempersiapkan aktivitas Roots di sekolah, 14 pelaksanaan aktivitas Roots di sekolah, dan yang ke-15 adalah evaluasi. Jadi ada 10 modul yang nanti akan diajarkan oleh yang disampaikan oleh fasilitator guru kepada para agen perubahan, yang dimana dari 15 ini ada 10 yang wajib dan juga ada 5 modul tambahan. Nah, ini pada tahun 2022 sudah diimplementasi kepada kurang lebih 5.000 sekolah di Indonesia. Yang mana yang jadi targetnya itu yang pertama di
tahun 2021 maksud saya, ada tahap pertama pada targetnya itu ada SMP dan SMA sekolah penggerak dan juga SMK pusat keunggulan, yaitu berjumlah kurang lebih di 1.800 sekolah. Dan di tahap 2 di tahun 2022 ini yang menjadi target adalah SMP, SMA, dan SMK yang telah dipilih oleh tim Puspeka, kurang lebih 5.000 sekolah. Makanya di tahap kedua di tahun ini sekolah kakak-kakak fasilitas guru merupakan sekolah-sekolah terpilih yang masuk dalam program Roots ini. Nah, di sini berikutnya adalah pelaksanaan program Roots dibagi menjadi 4 bagian yang saling berhubung. Yang pertama ada ini pelatihan fasilitator nasional yang sudah dilaksanakan. Berikutnya ada pendaftaran sekolah dan BIMTEK fasilitator guru yang sekarang kita sedang melaksanakan BIMTEK fasilitator guru. Berikutnya yaitu survei awal dan pemilihan agen perubahan. Nanti tiap sekolah memilih agen perubahan berdasarkan nanti ada poin-poin yang harus ditentukan bagaimana untuk pemilihan agen perubahan. Berikutnya adalah sosialisasi guru dan orang tua beserta aktivitas bersama agen perubahan apa saja. Nah, di sini ada survei awal dilakukan di sekolah. Tahapannya sekolah mengirimkan survei ke report pada seluruh siswa-siswi guru melalui WhatsApp. Ini ada tahapan kedua, lalu tahapan ketiga di mana sekolah secara mandiri mengadakan pemilihan agen perubahan yang berjumlah kurang lebih sebanyak 30 orang. Nah, ini siswa-siswi agen perubahan. Siapa siswa-siswi agen perubahan ini? Siswa-siswi agen perubahan ialah 30 orang siswa-siswi yang terbukti memiliki jejaring sosial yang baik dengan teman-temannya. Dipilih langsung oleh siswa-siswi dengan menuliskan nama 10 orang teman yang paling sering berinteraksi dengannya selama 1 bulan terakhir. Nah, ini ada beberapa langkah untuk pemilihan agen perubahan apabila bisa menggunakan Google Form sebagai media pemilihan agen. Ini fasilitator guru membuat Google Form sebagai media untuk melakukan pemilihan. Berikutnya, kepala sekolah memberikan pengumuman kepada seluruh siswinya untuk mengisi Google Form. Berikutnya, sekolah fasilitator guru memilih 30 nama siswa dari daftar teratas, tengah, dan terbawah. Yang dimana nanti kepada 30 nama siswa-siswi tersebut, fasilitator guru memberikan penjelasan singkat mengenai program Roots dan menawarkan siswa-siswi untuk bergabung. Jadi dari 30 yang terpilih itu, fasilitator guru memberikan penjelasan dulu, memberikan informasi dulu terkait Roots. Selanjutnya, baru dimintai untuk persetujuan. Apabila siswa setuju untuk bergabung, nanti akan diberikan surat perizinan dari orang tua. Dan lanjutkan nanti apabila seluruh siswa dan orang tua sudah setuju, baru program itu berlanjut. Dimulai fasilitator guru memulai program tersebut. Namun apabila ada siswa yang tidak setuju untuk bergabung, bisa memilih ke urutan berikutnya, urutan teratas dari daftar 30 siswa-siswi yang terpilih. Begitu selanjutnya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga sama prosedur langkah-langkah pemilihan agen menggunakan Google Form. Nah, ini ada juga apabila di sekolah terhambat penggunaan media handphone yang terbatas, bisa juga menggunakan media kotak suara. Jadi mungkin di sini fasilitator guru bisa meminta bantuan kepada perwakilan dari siswa-siswi OSIS untuk membentuk panitia pemilihan agen. Selanjutnya, kepala sekolah sama memberikan pengumuman kepada seluruh siswa-siswinya untuk mengisi surat suara dengan mengisi 10 orang teman seangkatan yang sering berinteraksi dengannya. Selanjutnya sama nanti hasil dari pengumpulan suara tersebut, seluruh fasilitator guru memetakan mana siswa yang memang memiliki pengaruh yang cukup banyak di lingkungannya. Di sini dipilih juga tidak hanya yang paling di tingkat teratas saja dari hasilnya, juga dari siswa yang memiliki ranking di atas, tengah, dan bawah juga dimasukkan dalam
pemilihan agen perubahan. Nah, di sini contohnya. Di sini ada siswa kelas 10, kelas 7, 8 dan 9. Di sini dipilih masing-masing 3 angkat. Ada 7 siswa paling atas, 8 siswa paling atas, 7 di kelas 8, 7 siswa paling atas di kelas 9. Berikutnya ini yang siswa di urutan tengah, di kelas 7, 8 dan 9, sama juga di urutan paling bawah juga di kelas 7, 8 dan 9. Jadi dipilih tidak hanya di siswa urutan teratas, tapi juga di siswa di urutan tengah dan juga bawah juga dimasukkan ke dalam bagian dari pemilihan agen perubahan ini. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan agen perubahan. Yang pertama adalah satu, keseimbangan jumlah agen perubahan laki-laki dan perempuan. Tadi juga sudah disinggung juga terkait gender. Ya, makanya di sini dalam pemilihan agen perubahan diharapkan ada keseimbangan antara jumlah agen perubahan laki-laki dan perempuan. Sehingga supaya ini juga untuk menjamin inklusivitas juga melibatkan peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berikutnya juga apabila ada kebijakan di sekolah untuk mengurangi aktivitas kegiatan ekstrakurikuler siswa untuk kelas 9 di tingkat jenjang SMP ataupun juga kelas 12 di jenjang SMA, maka mungkin alokasi kuota AG-nya bisa diperbanyak di kelas 7, 8 dan juga 10 dan 11. Nah, di sini juga pemilihan agen perubahan dalam format Google Form atau kotak suara sebaiknya dilakukan per jenjang. Jadi tidak digabungkan di satu kotak suara, tapi ada di 3 tautan Google Form ataupun 3 kotak suara disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Nah, ini ada contoh dari kertas suara pemilihan agen perubahan. Di sini siswa menulis nama, lalu mencentang kelas berapa. Di sini juga ditulis siswa-siswa yang memang paling sering berinteraksi dengan siswa tersebut. Ya, ini contohnya. Nah, kalau ini untuk contoh Google Form untuk pemilihan agen perubahan. Bisa kurang lebih seperti ini. Jadi siswa mengisi nama, jenjangnya kelas berapa, lalu menuliskan nama-nama rekannya yang memang paling sering berinteraksi dengan siswa tersebut. 5 menit lagi ya Kak Azhar ya. Ya, siap. Nah, berikutnya di sini ada aktivitas bersama orang tua dan guru dilakukan di awal pelaksanaan. Penjelasan tentang topik perundungan termasuk definisi perundungan juga harus dijelaskan kepada orang tua dan siswa terkait program Roots ini. Paparan terkait dengan latar belakang program Roots, mekanisme pelaksanaan, dampak yang diharapkan, dan potensi partisipasi orang tua dan guru untuk mensukseskan pelaksanaan program di masing-masing satuan pendidikan. Juga ini garis-garis besar mekanisme pengaduan juga harus disampaikan. Nah, ini kita bersama agen perubahan yang dilakukan secara mingguan. Jadi di sini format aktivitasnya nanti ada pengenalan materi kurang lebih dilakukan selama 30 menit, dilakukan secara tatap muka di sekolah. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai bisa kembali ya bertatap muka, jadi pemaparannya bisa langsung secara tatap muka. Namun apabila masih ada sekolah yang belum memungkinkan, bisa dilakukannya juga secara daring. Berikutnya ada diskusi kelompok juga dilakukan bersama-sama dalam grup yang difasilitasi oleh fasilitator guru. Pesertanya siapa saja? Ya, ini ada pelatih yaitu fasilitator guru, 2 orang fasilitator guru di setiap sekolah. Pesertanya 30 siswa agen perubahan di setiap sekolah. Ya, di sini programnya dilakukan sebanyak 10 sampai 15 kali pertemuan. Sesuai dengan modul yang harus disampaikan kepada siswa. Nah, hal-hal yang ada di modul luring ini, yang pertama ada pedoman pelaksanaan program Roots bila dilaksanakan secara tatap muka. Yang kedua ada naskah pembicaraan untuk fasilitator guru dalam menjalankan sesi Roots untuk tiap pertemuannya. Berikutnya penjelasan lebih lanjut mengenai teori atau materi yang akan dipelajari dalam pertemuan untuk minggu tersebut, dan juga ada contoh lembar kerja agen perubahan. Jadi itu ada hal-hal yang nanti di modul luringnya di sini ada di sini pedomannya di program Roots ini. Ya, itu merupakan gambaran umum dari program Roots ini yang nanti Bapak Ibu fasilitator guru
akan menyampaikan materi ini kepada siswa-siswinya yang merupakan dari agen perubahan itu sendiri. Mungkin itu untuk paparan dari mengenai program Roots ini. Mungkin ada sisa waktu 2 menit ya. Oke, Kak Azhari. Oke. Terima kasih Kak Azhari karena memang waktu waktu juga yang harus menyelesaikan di sesi pertama ini dulu di awal ini. Nanti kita bisa istirahat sampai sebelumnya memang kami kembalikan dulu ke Bu Dian. Bu Dian, monggo Bu Dian. Terima kasih banyak Kak Andae yang telah tandem dengan saya sebagai moderator. Mohon izin kakak-kakak semuanya, kita saatnya untuk sampai kepada waktu istirahat makan siang, di mana kita istirahat hingga pukul 13 WIB. Mohon kakak-kakak semua bisa bergabung kembali dalam link yang sama, sehingga tidak perlu bertanya lagi link Zoom-nya mana. Link Zoom-nya sama dengan link Zoom yang sekarang ini. Untuk itu kita kasih applause kepada kakak Nasum kita, yaitu kakak Eri, kakak Roza, kakak Sabri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kakak-kakak semua, kakak-kakak semua bisa memanfaatkan ya waktu 1 jam 2 untuk istirahat, sholat, makan. Monggo nanti bisa jam 1 tepat kita bisa kembali ke room ini lebih. Terima kasih kakak-kakak, silahkan untuk beristirahat. Kak Azhari masih di share screen ya, bisa di stop screen-nya dulu ya Pak Kak Azhari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu, kita masuk lagi jam berapa ya? Jam 13 WIB, Bapak. Jam 13 ya, berarti itu cuma 1 jam ya? Iya, istirahatnya cuma 1 jam. Kita rehat dulu Bapak Ibu. Jam 1 siang kita mulai kembali Zoom meeting kita. Ini. Enggak. Ini compact. Semua ya Bapak Ibu. Asus teh. Masa. Nyokot dah tengok. Seluruh siswa-siswinya memberikan pengumuman supaya seluruh siswa-siswinya diharapkan bisa mengikuti dan bisa mengisi form yang sudah dibagikan. Nah, setelah membuat form ini ada juga selain melalui Google Form, ada juga ini bisa melalui pemilihan kotak suara. Jadi nanti siswa-siswi apabila di sekolah Bapak Ibu semua ada yang terkendala apabila dilaksanakan pemilihannya itu melalui media Google Form, bisa juga melakukan pemilihan melalui kotak suara. Ya, hampir sama, cuman bedanya nanti siswa-siswi menuliskan nama-nama 10 orang siswa-siswinya. Setiap siswa itu meneruskan nama-nama rekannya yang memang berinteraksi dengan siswa tersebut dalam 1 bulan. Jadi siswanya tulis semua dari 10 nama, lalu dimasukkan ke kotak suara. Nah, diharapkan dalam pengumpulan data ini diharapkan untuk memisahnya per jenjang. Misal untuk kelas 7, linknya 1 link untuk link Google Form-nya, kelas 8 1 link, kelas 9 1 link. Ataupun kelas 10, 11, dan 12 dibuat di link yang terpisah. Kalau memang menggunakan kotak suaranya pun dipisah. Jadi supaya penentuan jenjangnya nanti juga
bisa lebih mudah. Nah, ini apabila sudah didapatkan hasilnya dari seluruh siswa, nah nanti dibuat seperti ini, ada urutan teratas, tengah, dan bawah, di mana nanti dibagi, ada urutan teratas kelas 7, 8, dan 9, masing-masing diambil 7 orang, total 21 siswa, berikutnya yang di tengah diambil 6 orang, perwakilan dari kelas 7, 8, dan 9, dan juga yang urutan terbawah dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, itu setelah mendapatkan agen-agen perubahan di sekolah masing-masing, selanjutnya nanti kembali ke sini. Nanti apabila siswa tersebut sudah terpilih, nanti fasilitator guru akan membuat surat perizinan kepada orang tua. Jadi agen tersebut juga harus bisa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa siswa tersebut terpilih sebagai agen perubahan. Jadi program MUS ini tidak hanya melibatkan siswa-siswi di sekolah, tapi harus juga diketahui oleh orang tua siswa itu sendiri. Nah, apabila sudah orang tuanya menyetujui, bisa melangsungkan penyampaian modul tadi. Tapi apabila ada siswa yang tidak setuju untuk bergabung, bisa mencari siswa yang lain di daftar tertinggi dari pengumpulan data yang sudah dilakukan tadi. Ya, itu mungkin gambaran awal dari program Roots yang mungkin nanti dalam lebih jelasnya lagi akan disampaikan di bedah per modul yang nanti akan disampaikan oleh fasilitator nasional. Mungkin itu untuk pemaparan mengulang kembali. Sekarang mungkin ada waktu 15 menit untuk kita bisa berdiskusi terkait program Roots ini. Baik, terima kasih Kak Sari. Baik kakak-kakak, sudah masih ada waktu sekitar 15 menit. Bagi kakak-kakak yang akan bertanya atau boleh pertanyaan tentang materi sebelum ini juga nggak apa-apa, dipersilakan. Mungkin ada kakak-kakak Fasmas yang lain yang masih bergabung bisa membantu nanti menjawab pertanyaannya. Silakan raise hand aja kakak. Berarti kalau boleh disimpulkan Kak Asari, follow up atau tindak lanjut dari kegiatan hari ini adalah kakak-kakak Fasgu atau di sini Wakasek maupun guru saya sebutnya Fasgu saja, itu berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Kak ya, terkait rencana pelaksanaan ini, karena nantinya harus membentuk berapa Kak? Berapa agen perubahan? Menunjuk agen 30 orang agen 30 perubahan. orang agen perubahan dengan cara yang tadi kakak sudah sampaikan ya, dengan menggunakan Google Form atau dengan pemilihan langsung gitu boleh ya Kak ya, kalau misalnya tidak memungkinkan gitu. Nah mungkin saya karena ini sudah ada di chat box, jadi siswa yang sudah dipilih boleh mengundurkan diri apabila orang tua tidak setuju Kak Ansari. Dari Kak Malahayati. Iya. Ya. Kak Malahayati. Ya. Langsung saja dijawab. Monggo, Kak. Mungkin memang ini juga harus tidak boleh ada paksaan pada seluruh agen. Jadi memang diharapkan semua yang terlibat di sini memang itu berdasarkan keinginan mereka juga. Mungkin kalau memang ada yang mengundurkan diri juga kita tahu penyebabnya apa, supaya kalau memang masih kita bisa ajak untuk mengikuti, itu lebih bagus karena memang itu berdasarkan data yang sudah terkumpul gitu. Tapi kalau memang tidak bisa mengikuti dengan lain sebagai halnya, kita bisa memilihnya dengan orang yang lain. Makanya mungkin yang mengikuti agen perubahan ini harus memang sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu. Baik, jadi harus tergerak ya Kak ya. Jadi kalau tadi Kak Sari mungkin menyampaikan bahwa yang dipilih ini 30 anak ini tidak harus atau bahkan memang tidak bukan merupakan anak-anak yang cerdas secara akademik gitu ya Kak ya. Tidak selalu maaf. Tidak selalu dari anak-anak yang pintar, yang aktif lomba sana sini gitu ya Kak ya. Tapi yang yang diutamakan memang yang memiliki jaring sosial yang lebih banyak supaya memang itu bisa mengajak lingkungannya, mempengaruhi lingkungannya lebih luas lagi gitu. Bahkan, tidak harus selalu yang berprestasi di bidang akademik saja. Pokoknya yang
dikenal ya Kak ya, mungkin Nah, gampangnya itu ya yang ya, yang paling dikenal, paling hits lah paling di hits sekolahnya. ya. Nggak menutup kemungkinan ini ketua geng gitu ya Kak ya. Tidak menutup kemungkinan. Iya, jadi kalau kakak-kakak Fasgu mungkin mau tahu dari ini program Loops kan sudah 2 tahun ya Kak ya, ini sudah tahun yang ketiga, dan ini kita sering cerita-cerita, bahkan ada yang pembuli itu sendiri atau ya tadi yang saya sampaikan ketua geng itu malah menjadi agen perubahan ya Kak ya. Jadi yang tidak kita sangka-sangka, mungkin sebenarnya dia bukan pilihan guru karena memang guru tidak boleh memilih di sini, tapi ternyata itu dipilih sama murid-murid yang lain ya Kak ya. Ternyata memang itu yang memang orang-orang mungkin ya lebih mengenal orang tersebut. Iya, baik. Nah, lalu Kakak mungkin karena baik, ini ada lagi di chat box, Kak, bagaimana jika, nah ini tadi ya mungkin sudah disampaikan, bagaimana jika yang terjadi ada siswa yang karakternya buruk tapi dia memang banyak kawan di sekolah dan siswa ini memang sulit diatur dan bersikap semaunya. Berarti boleh ya Kak ya, tapi dengan pendekatan kali ya. Boleh, ya betul. Dengan pendekatan kita bagaimana, karena saat orang tersebut memang ternyata lebih banyak pengaruhnya di rekan-rekannya, itu sebenarnya punya potensi yang besar bisa mengajak rekan-rekan yakin di lingkungan dianggap buruk kayak teman-temannya, tapi ketika orang tersebut kita pengaruhi hal yang positif, ajak yang positif, itu akan jauh lebih besar dampaknya ketimbang kita mengajak orang yang secara akademis bagus, secara perilaku baik, gitu ya. Tapi tidak bisa mempengaruhi. Temenan sama guru BK lah ya istilahnya kayak kalau ya. Mungkin saya bisa menambahi Kak. Boleh Kakak siapa? Kanun ya? Silakan Kanun. Iya. Jika boleh ini menulis tentang pengalaman kami seperti itu. Memang begitu Kak. Jadi ketika yang terjaring itu tidak semua anak-anak punya latar belakang yang bagus, tidak. Jadi mereka ada yang, minta maaf Kak, ada yang nakal dan sebagainya, memang ada. Nah, anak ini nanti dia akan ada beban, ini yang kita alami ya Kak ya, itu ketika anak ini sudah menjadi agen roots. Nah, di situ kan anak-anak dapat materi yang kami sampaikan, dan disitulah nanti anak itu ada buahnya seperti itu Kak. Kami sudah ada. Sudah ada ya Kak ya. Jadi kami sudah ada, ya secara real kami sudah istilahnya ada yang berhasil. Dan itu bisa ya Kak ya? Bisa Kak. Baik. Pokoknya ketika kita melaksanakan kegiatan agen itu di sekolah, yang penting kita ini punya rasa optimis yang tinggi bahwa pasti ada perubahan seperti itu. Kak. Itu Kak. Itu dari optimis saya. Berarti ya Kak ya? Optimis, iya. Baik. Anak bisa dibentuk dengan materi yang ada. Siap. Karena ini materinya juga sabar kakak-kakak Fasgu, karena nanti kita akan masuk ke modul-modul selanjutnya, dan ini bukan sistemnya bukan kayak ceramah ya Kak ya. Kalau boleh dikasih bocoran nih, kalau orang Shopee bilangnya spill, di spill. Di spill itu katanya ini kegiatannya tidak membosankan, insya Allah tidak membuat anak-anak merasa diceramahi dan lain-lain, sehingga tanpa sadar mereka sebenarnya lagi berinteraksi positif dengan materi-materi ya Kak ya, yang dibuat berbentuk kegiatan. Kak Sari, ada Kak Surimin nih sudah raise hand. Ya, silakan. Kak Surimin. Ya. Kak Surimin, monggo Kak. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Asari ya. Iya Kak. Ini dari pertemuan awal sampai saat ini saya masih ngambang. Kebetulan saya juga belum pernah ngikuti kan. Iya Kak. Iya Kak. Jadi ngambang. Ini kemana arahnya gitu juga dari tadi kan. Hanya kasus perundungan. Kemudian ini ada kita harus memilih 30 agent. Nah, setelah 30 agent ini kalau saya di multi level nih kan Pak, saya punya 10 agent nih saya bimbing sampai bisa gitu kan. Sampai bisa dia memasarkan sesuatu. Kalau dia di program root ini setelah kita rekrut dia 30 orang, lantas mau kita apain gitu? Apakah kita biarkan saja ataukah kita bimbing? Setelah kita bimbing yang 30 orang ini mempengaruhi kawan-kawannya untuk selalu berpikir positif dan mempunyai disiplin positif gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Surimin. Kak Ansari, monggo Kak, silakan. Ya, memang seperti itu Pak. Jadi harapannya nanti dari yang 30 itu juga tidak setelah
penyampaian modul-modul tersebut, setelah ada nanti di Roots Day, nanti bisa jadi ya agen perubahan dalam hal kita mengatasi perundungan. Jadi apabila agen perubahan itu melihat apa terjadi bullying di lingkungannya, bisa mengingatkan, bisa memberikan penanganan bagaimana bullying itu memang harus perlu dihilangkan gitu. Jadi agen ini memang yang jadi panjang tangan para guru, jadi tidak segala perundungan itu kalau bisa tidak perlu ditangani oleh guru. Saat peserta didik agen perubahan itu juga paham, mungkin kadang-kadang saat guru mengingatin temennya belum tentu bisa didengar gitu. Tapi harapannya kalau kita ngobrol dengan teman kan pasti lebih mudah didengarnya. Jadi harapannya juga agen perubahan itu juga bisa mengingatkan kepada temannya dengan bahasanya, dengan sikapnya, dengan lingkungannya, dengan harapan perundungan ini juga bisa terus ditekan bahkan dihilangkan. Jadi kelihatan dari program ini arahnya kurang lebih ke arah itu. Jadi Mas Ari, jika nanti ini kita pilih ini kan 30 agent, ternyata terpilihlah di kelas 10 itu ada 10 orang, kelas 11 ada 10, 12 10. Jadi ketika nanti kelas 12 ini kan tamat ya. Nah, berarti harus menambah lagi dari kelas yang baru gitu ya. Artinya supaya jangan terputus, itu langkah yang harus kita lakukan. Baik, Kak. Silakan, Kak. Ya, jadi ini juga diharapkan bisa terus berlanjut karena kehidupan dinamika di sekolah terus berlanjut, jadi berganti, ada penggantian nanti juga dicari lagi juga kita pemilihannya berdasarkan tadi yang utamanya adalah pemilihan siswa-siswa agen perubahan ini bukan dipilih oleh, tetapi memang itu dari siswa-siswi sendiri yang memang memiliki jejaring yang lebih banyak. Berarti dia natural lah ya, natural tanpa ada pengaruh dari orang lain, dan dia bisa menuliskan 10 orang yang bisa berinteraksi sama dia di daftar tersebut, baru nanti kita lakukan rekapitulasi dengan satu orang gitu ya, Kak Asari ya. Betul. Terima kasih. Iya, mungkin yang bisa digarisbawahi tadi ini ya Kak ya, kita mengadopsi MLM ya Kak ya. Iya, betul. Jadi dia membuka cabang gitu jadinya. Iya, betul. Makanya butuh sekali orang-orang yang berpengaruh, anak-anak yang berpengaruh di sekolah gitu ya Kak ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Kak Asari. Kak, satu lagi ya Kak ya, dari Kak Mega Putri sudah raise hand. Ya. Satu lagi. Mega. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin off cam karena ada kendala sinyal juga di daerah saya. Jadi saya ingin bertanya tentang agen perubahan ini. Tadi kan katanya nggak apa-apa kalau misalnya kita siswa yang bandel, asalkan dia sosialnya baik seperti itu kan. Nah, bagaimana kasusnya kalau di sekolah itu dia bisa dibilang orang yang sangat berpengaruh, banyak teman-teman yang takut. Pokoknya kalau dia bilang sesuatu, teman-temannya pada nurut gitu kan, Bu. Tapi masalahnya dia adalah salah satu orang mulianya. Kadang-kadang katanya itu kasar gitu. Jadi ini gimana nih? Dia punya power yang kuat, tapi di satu sisi dia juga kurang bisa untuk mengontrol kata-katanya sehingga kadang terjadilah pembulian secara verbal seperti itu, Bu. Ditangkap kami ya. Iya. Silakan Kak Asari. Terima kasih. Makanya yang memang paling penting dalam pemilihan agen ini sekali lagi bukan berdasarkan pemilihan guru, tetapi memang berdasarkan pilihan dari siswa-siswa yang memang memiliki jaringan yang banyak. Nah, melanjut yang tadi, bagaimana apabila ada siswa yang memang ternyata dari hasil itu ternyata memang sangat berpengaruh, tapi perilakunya kurang baik. Nah, di sini juga peran nanti fasilitator guru memberikan pemahaman kepada siswa tersebut melalui modul-modul nanti yang akan disampaikan kepada siswa-siswi tersebut. Besar harapannya bisa membuat cara berpikir yang baru pada siswa tersebut gitu. Karena memang kan tidak 1 hari 2 hari dampaknya bakal terlihat,
Tapi harapannya nanti dari modul-modul yang disampaikan, bagaimana agen tersebut menyadari bahwa perilaku bullying itu tidak baik, itu nanti yang akan diperkuat oleh guru sehingga siswa yang dimaksudkan tersebut bisa menyadari. Karena yang paling penting tadi juga dibahas mengenai disiplin positif, yang paling penting adalah kesadaran bahwa hal tersebut memiliki dampak yang baik atau tidak untuk dirinya dan lingkungannya. Ketika, oh ya, enggak. Sorry Kak, karena waktu juga aku harus berbicara. Jadi mungkin gini Bapak Ibu yang tadi bertanya terakhir juga Pak Sarimin. Saya mendengar, saya merasa kawan-kawan berpikirnya 15 kali pertemuan itu dalam 1-2 hari ya, dekat. Itu keliru Pak. Bisa akan ada perubahan 30%, 1 semester Pak harus dilakukan. Bu Mega. 1 semester panjang. Ya, Kak. Jadi 1 pertemuan itu 1 minggu ya, break. Baik. 1 pertemuan lagi 1 minggu break. Baik, Kak Eri mohon maaf, kayaknya belum sampai ke materi deh. Enggak, belum. Jadi, tapi harus disampaikan di sini. Pertanyaannya masih betul sekali. Agar frame-nya sama. Saya paham Bu Mega. Frame-nya sama. Jadi yang 10 bahkan 15 kali pertemuan itu dilakukan 1 semester, jadi cukup panjang. Maka jangan khawatir Bu Mega, ketika ada satu agen perubahan yang menurut kita orang dewasa itu biang kerok ataupun yang lain kita labeli bla bla bla, percayalah di pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 akan ada pergesekan perubahan di sana. Di kolom chat juga bertanya di situ, apakah perubahan 30 akan sudah terus bertahan? Ya, memang begitu Pak Surimin, ya. 1 semester kita akan olah itu, mereka jadi, kemudian di tahun depan kalau oke kita rekrut lagi. Jadi begitu memang prosesnya. Ya, begitu baik. Kak Eci. Terima kasih Kak Eri. Terima kasih Kak Eri. Baik, terima kasih Kak. Ini sudah waktunya sudah habis kan untuk sesi Kak Asari. Nanti nggak apa-apa, kita akan buka sesi berkelanjutan ya Kak ya dengan sesi-sesi selanjutnya. Tapi mungkin mau saya ulang lagi penjelasan tadi. Tadi sempat ada pertanyaan Kakak untuk kelas 10, 11 dan 12 ya Kak ya. Di sini yang perlu mungkin tadi Kak Asari lupa atau belum sempat menjelaskan bahwa memang kita prioritaskannya hanya di kelas 10 dan 11. Untuk murid-murid yang di kelas 12 kita tidak prioritaskan untuk dipilih menjadi agen perubahan gitu. Dan juga tadi di chat box saya cepat aja Kak Asari, kalau siswanya hanya 60 orang karena tergolong sekolah kecil, apakah tetap ditetapkan 30 agen perubahan? Kita akan berusaha dulu sampai 30. Walaupun jumlahnya kecil sedikit pun, itu tidak mengurangi persentase. Jadi tidak ada persentase, Kak. Kalau banyak, malah kita bisa tambah sampai 40. Tapi kalau kurang dari, misalnya di chatbox, hanya 60 orang, menjadi pertimbangan di sini adalah keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Kalaupun memang itu pun tidak bisa, nggak apa-apa, 30 orang terpilih. Tadi benar kata Kak Eri, ini prosesnya panjang. Kita 1 semester per modul tuh 1 kali pertemuan tuh 1 minggu untuk jeda ke modul selanjutnya. Jadi proses internalisasi akan membutuhkan waktu. Semoga anak-anak agen menjadi lebih punya waktu untuk berpikir dan berubah menjadi yang lebih baik. Dan tadi yang ditegaskan adalah bukan pilihan guru, tapi pilihan dari anak. Jadi kalau tadi kata Kak Mega, ada nih satu yang dia memang diketakuti, tapi dia punya kemampuan suka membuli secara verbal. Nanti setelah ini kakak-kakak kami menghimbau kakak-kakak untuk berbicara ke kepala sekolah, karena kepala sekolah sudah mendapatkan sosialisasi hal ini. Sehingga nanti setelah ini kepala sekolah sebelum melakukan pemilihan, kepala sekolah akan menyampaikan ke seluruh siswa. Jadi nanti yang woro-woro lah kalau bahasa Jawa atau mengumumkan, untuk menginstruksikan untuk bagi para peserta untuk memilih 30 agen perubahan itu adalah
kepala sekolah. Nah, kalau dia ditakuti, saya rasa tidak akan terpilih ya Kak Eri. Dia menjadi musuh bersama, jadi mungkin tidak akan terpilih. Tapi mungkin akan dipilih oleh gengnya, itu mungkin. Tapi insya Allah dengan pendekatan yang kita lakukan selama 1 semester per modul, nanti insya Allah dia akan berubah menjadi orang yang lebih positif. Yang penting benar kata Kak Asari, harus optimis dulu ya Kak Asari ya. Ini bisa tercapai 30 orangnya. Baik, nah ini pertanyaannya sudah mulai ke teknis nih Kak Eri, Kak Asari, Kak Nuni, ya sudah pada nggak sabar. Kita akan izin masuk ke modul 1 ini Kak Eri, Kak Asari. Ini kalau kata Kak Surimin, kita ngambang Kak dari materi pertama. Nah, moga-moga kita akan semakin tercerahkan, tapi jangan sampai tenggelam ya Kak ya. Susah ngangkatnya. Jadi kita akan mulai masuk 1, kita akan panggil Kak Eri. Ya, Alhamdulillah Kak Eri sudah hadir. Di sini Kak Eri akan menyampaikan pengenalan program pencegahan perundungan kepada siswa agen perubahan. Nah, ini adalah kita mulai modul 1. Ini adalah modul yang akan kakak-kakak sampaikan ke 30 agen perubahan nantinya di sekolah. Jadi dari modul 1 sampai modul 10 ya Kak Eri ya, yang harus disampaikan. Jadi mohon fokus, lebih mulai teknis, silakan bertanya kepada kakak-kakak Fasnas. Kalau tidak bisa di sini, kita bisa berdiskusi di WA Group. Silakan Kak Eri, waktunya nanti kodein kalau sudah mau habis. Oke, sama-sama Kak Eca. Oke kawan-kawan semua, Bapak Ibu, kakak-kakak, pastor guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Kari. Oke. Bagi kawan-kawan yang merasa suara saya terdengar jelas, mohon tulis di chat angka 7. Bagi kawan-kawan, Bapak Ibu yang merasa suara saya terdengar jelas, tolong tulis angka 7. Terima kasih. Iya. Wow, keren. Terima kasih Pak Edi, Pak Andi, dan lain-lainnya. Oke. Saya maklum memang di siang ini cuaca begitu mendung kalau kami di Jawa Tengah, nggak tahu kawan-kawan, dan biasanya kita habis makan siang, inginnya tidur ya. Oke, saya ajak bermain dulu dalam waktu 30 detik, boleh? Oke, mohon dibuka kameranya, Bu Lili, kemudian Hayatul, oke, dan kawan-kawan lain. Kita bermain dulu sebentar. Nah, kawan-kawan, aku mengajak kawan-kawan bermain, gampang sekali. Oke. Coba tengok di kiri kanan, di depan, samping kawan-kawan semua, bapak-bapak. Cari benda berwarna biru, paham? Cari benda berwarna biru, kemudian ditunjukkan ke depan kamera. Sudah siap? 30 detik dari sekarang. Tes. Dereng. Ini. Oke, tunjukkan. Iya. Tunjukkan berwarna biru, iya ada penghapus, iya ada uang logam. Oke, ada headset. Ya. Terima kasih semuanya, tahan. Lalu senyumlah, nanti kawan-kawan Puspeka akan memotretnya. Iya, tahan. Oke, terima kasih. Padahal pengen ikut moto, Pak. Disuruh moto kita. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, kalau gitu. Nah, silakan Kak Rojak atau Kak Andei untuk bagi share screen. Di pertemuan ini kita sudah bertemu dengan agen perubahan yang sudah terpilih, terseleksi dari berbagai cara, boleh Google Form, boleh juga dengan cara manual. Tadi juga di kolom chat ada pertanyaan, bagaimana Kak kalau di sekolah saya cuma hanya 60 siswanya? Ya tidak apa-apa, tetap 30. Bagaimana Kak kalau sekolah saya ada 800 siswanya? Bahkan kami tahun kemarin ada 1.200 Kak siswanya. Terus bagaimana? Ya tetap 30. Di angka itu, ini berdasarkan penelitian, riset, diharapkan kalau 30 agen perubahan ini diolah selama 1 semester 10 kali pertemuan itu dengan maksimal, insya Allah dia akan memberi pengaruh-pengaruh positif kepada warga sekolah lainnya. Setidaknya warga kelasnya masing-masing. Jadi begitu.
Kak Sabri, Kak Andre kok belum muncul? Sebentar, Siap. saya belum Ya, jadi Kak host. Rojak ya? Ya, sebentar Kak, nunggu jadi host dulu Kak. Oke. Nah, tantangan kita kawan-kawan ketika dalam dunia melalui Zoom, kita juga terkendala secara teknis, tapi tidak menjadi persoalan. Intinya, di pertemuan ini, agen perubahan itu sudah terpilih, dan bahkan dari beberapa pengalaman, 30 siswa yang datang